Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro dan Mbak Sis yang ganteng-ganteng dan yang keren-keren. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kita lihat kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan, yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Sedangkan aspek keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel. Cara penyelesaian masalah atau menentukan himpunan penyelesaian ada dengan eliminasi, substitusi, eliminasi dan substitusi atau campuran, metode grafik dan determinan. Untuk metode grafik nanti akan dibahas pada program linear, sedangkan determinan akan dibahas di materi matriks. Pada kesempatan kali ini lebih fokus pada eliminasi substitusi dan cara campuran yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Yang pertama, menemukan konsep SPLDV. Ini adalah penanaman konsep, kemudian nanti pemahaman konsep. Yang pertama, banyak permasalahan dalam kehidupan nyata yang menyatu dengan fakta dan lingkungan budaya kita terkait dengan sistem persamaan linear. Permasalahan-permasalahan tersebut kita jadikan bahan inspirasi dan menyusun model-model matematika yang ditemukan dari proses penyelesaiannya. Model matematika tersebut kemudian menjadi bahan abstraksi untuk membangun konsep sistem persamaan linear dan konsep SPLDV. Sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang saling terkait dengan koefisien-koefisien persamaan adalah bilangan real. Koefisien adalah angka atau bilangan di depan variabel, sedangkan variabel adalah peubah. SPLDV adalah suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kita lihat suatu contoh ilustrasi permasalahan, yaitu rumah kartu bertingkat. Ada 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, dan 4 tingkat. Ketika rumah kartu 1 tingkat jumlah kartunya ada 2, ketika 2 tingkat ada 7, ketika 3 tingkat ada 15, dan ketika 4 tingkat ada 26, dan seterusnya. Kita masukkan dalam sebuah tabel analisis pola hubungan banyak rumah dengan kartu seperti ini. Jadi ada polanya ya. Ini di kolom yang ketiga 1, 4, 9, 16 adalah kuadrat dari 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 itu adalah bilangan tingkat itu sendiri, sehingga bisa dinyatakan dengan T kuadrat dan T. Maka misalkan X dan Y adalah bilangan yang akan ditentukan terkait dengan banyak kartu atau K, dan banyak tingkat rumah atau T dapat dinyatakan dengan persamaan K banyaknya kartu sama dengan X T kuadrat plus YT. T-nya banyak tingkat rumah, X dan Y-nya yang akan kita cari suatu koefisien di sini. Jadi di sini variabelnya adalah K dan T, X dan Y-nya koefisien. Tapi nanti biasanya dalam suatu persamaan X dan Y itu adalah variabel. Kita ajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana hubungan antara banyak kartu dan banyak tingkat rumah? Berapa banyak kartu yang dibutuhkan untuk membangun rumah kartu 30 tingkat? Misalkan T menyatakan banyak tingkat rumah dan K banyak kartu yang dipakai untuk setiap tingkat. Bagaimana rumusan aturan yang memasangkan banyak tingkat rumah dengan banyak kartu yang digunakan? Jadi ini pakai penalaran. Adakah sistem persamaan linear yang ditemukan dari rumusan hubungan antara banyak kartu dan banyak tingkat sehingga dapat dijawab berapa banyak kartu yang digunakan untuk membangun rumah kartu 30 tingkat? 30 tingkat sangat tinggi ya, tidak apa-apa. Perhitungan persamaannya untuk T sama dengan 1 dan K sama dengan 2 diperoleh persamaan X plus Y sama dengan 2. Untuk T sama dengan 2 dan K sama dengan 7 diperoleh persamaan 4X plus 2Y sama dengan 7. Sehingga diperoleh dua buah persamaan linear dua variabel sebagai berikut. X plus Y sama dengan 2, 4X plus 2Y sama dengan 7. Yang X plus Y sama dengan 2 dikali 4 jadi 4X plus 4Y sama dengan 8. Yang 4X plus 2Y sama dengan 7 tetap. Kemudian dikurangkan, X-nya ini 0. 4Y kurangi 2Y sama dengan 2Y. 8 kurangi 7 sama dengan 1, sehingga Y-nya setengah. Kalau Y-nya setengah, X-nya adalah 2 kurangi setengah, yaitu 3/2 atau 1,5. Ini diperoleh
X-nya 3/2, Y-nya setengah. Pada persamaan K sama dengan XT kuadrat plus YT. Jadi ini adalah koefisien dalam hal ini. Maka kita evaluasi pada masing-masing tingkat tadi. Ya, ketika kita masukkan di sini T-nya 1, ya, ternyata K-nya 2, pernyataannya benar. T-nya 2, K-nya 7, pernyataan benar. Seterusnya, yang ketiga, yang keempat, semuanya benar. Jadi dapat disimpulkan aturan polanya sudah benar, sehingga untuk T sama dengan 30 diperoleh K sama dengan 3/2 kali 30 kuadrat plus setengah kali 30. 30 kuadratnya 900, dikali 3/2 ditambah 15, ketemunya 1365. Ini adalah konsep tentang menemukan SPLDV. Sekarang kita masuk ke contoh penyelesaian SPLDV. Untuk keperluan tasyakuran, seseorang membeli jeruk dan apel sama banyak. Setiap 3 buah jeruk dijual 2.000 dan setiap 4 apel dijual 3.000. Dibayar pembelian apel 5.000 lebih banyak daripada pembelian jeruk. Berapa harga pembelian keseluruhannya? Maka kita buat 3 jeruk 2.000, kemudian 4 apel 3.000, kemudian yang jeruk ini yang 2.000 kita kali 4, yang apel ini 3.000 kali 3, sehingga sama 12 jeruk 12 apel. Yang 12 jeruk ini 2.000 kali 4 8.000, yang 12 apel 3.000 kali 3 9.000. Selisihnya masih 1.000, padahal dari soal selisihnya harus 5.000, maka kita kali 5. 12 kali 5 nanti menjadi 60, 12 apel juga jadi 60. Yang 60 jeruk ya jadi 40.000 karena 8 kali 5, yang 60 apel jadi 45.000 karena 9.000 kali 5. Sehingga harga beli seluruhnya 40.000 tambah 45.000 85.000. Sama-sama jeruk dan apelnya masing-masing 60. Cukup simpel dan sederhana. Atau bisa pakai cara lain seperti ini. Misal banyaknya jeruk X dan banyaknya apel Y, kemudian disusun persamaan 2.000 per 3X tambah 5.000 sama dengan 3.000 per 4Y. Karena tadi jeruknya 3 sedangkan apelnya 4. Ini plus 5.000 karena tadi selisihnya 5.000. Ini dibuat sama dengan karena banyak jeruk dan banyak apel sama. Maka kemudian ini kita pindah luas, ya, 5.000 sama dengan ini 3.000 per 4Y, yang ini 2.000 per 3X dipindah ke kiri jadi min. Kemudian kita samakan 4 dan 3, penyebutnya jadi 12, maka yang depan ini dikali 3, yang belakang ini dikali 4. Kemudian karena X dan Y-nya sama, maka salah satu dibuat sama. Ini yang kita buat sama, nanti adalah Y-nya jadi X. Y-nya ini kita samakan jadi X. Jadi tadi ini penyebutnya ini sudah jadikan 112, ini 9.000X dikurangi 8.000X, jadinya 1.000X per 12. Maka ini 5.000 kali 12 adalah 60.000 sama dengan 1.000X, X-nya sama dengan Y sama dengan 60. Kemudian karena 3 jeruk 2.000, maka 60 jeruk 40.000 sama dengan cara satu tadi. Dan 4 apel 3.000, maka 60 apel 45.000, sehingga harga pembelian keseluruhannya tinggal dijumlah sama tadi 85.000. Kemudian contoh soal yang lain, umur ayah sekarang 24 tahun lebih tua daripada anaknya. 2 tahun yang lalu umur ayah 4 kali lebih tua dari anaknya. Berapa umur anak 5 tahun yang akan datang? Jawabnya, misal umur ayah X dan umur anak Y, maka X sama dengan 24 plus Y, ini dari kalimat pertama. 24 tahun lebih tua. Ayahnya yang jelas lebih tua. Kemudian 2 tahun yang lalu, maka X min 2. Y-nya juga min 2. Ini 4 kali lebih tua dari anaknya. 4 kali Y, karena Y-nya anaknya, dari kalimat kedua. Kemudian kalau seperti ini kita pakai substitusi saja. Ini X-nya kita masukkan 24 plus Y ke sini. 24 plus Y
min 2 sama dengan ini langsung dimasukkan 4 kali Y 4Y 4 kali min 2 min 8, sehingga 24 kurangi 2 adalah 22 ditambah Y sama dengan 4Y min 8, jadikan 1, yang min 8 ini pindah ke kiri jadi plus 8, yang Y pindah ke kanan jadi min. Jadi 30 dari 22 tambah 8 sama dengan 3Y dari 4 kurangi 1. Maka Y-nya 10. Itu umur anaknya. Tetapi yang ditanyakan 5 tahun yang akan datang, tinggal ditambah 5. Jadinya jawabannya 15 tahun. Jadi kalau yang mau dicari anaknya, maka yang dihilangkan adalah X-nya. X-nya ini dimasukkan 24 plus Y. Kemudian contoh yang lain lagi. Nomor 3, harga 5 buah buku dan 8 pulpen adalah 45.000. Harga sebuah buku sama dengan harga 2 buah pulpen. Jika Rika ingin membeli 3 buku dan 6 pulpen dan membawa uang 50.000, uang kembalian yang diterima Rika adalah, kita misalkan banyak bukunya X, pulpennya Y. Maka dari persamaan yang pertama 5 buah buku 5X dan 8 pulpen 8Y sama dengan 45.000. Kemudian X-nya sama dengan 2Y karena harga sebuah buku sama dengan 2 buah pulpen. Kemudian pakai substitusi lagi, tinggal X-nya ini diganti 2Y. Maka 5 kali 2X tambah 8Y sama dengan 45.000. Ini langsung ya, 5 kali 2 10, 10Y tambah 8Y langsung 18Y sama dengan 45.000. Y-nya 45.000 dibagi 18, 2.500. Y-nya 2.500, maka X-nya dikalikan 2, 5.000. Maka kalau yang dibeli tadi adalah 3 buku dan 6 pulpen, 3X plus 6Y tinggal dikali saja, 3 kali 5.000, 6 kali 2.500. 15.000 tambah 15.000 yaitu 30.000, uangnya 50.000, kembaliannya adalah 20.000. Kita lihat berikutnya. Contoh 4, Amir dan Budi membantu ayah menanam sejumlah batang singkong di kebun. Amir baru menanam 12 batang, sedangkan Budi masih menyisakan 49 batang lagi. Ternyata batang singkong yang telah ditanam Budi setengah dari banyaknya batang singkong yang belum ditanam Amir. Berapa banyak singkong yang harus ditanam Budi apabila mereka harus menanam jumlah singkong yang sama banyak? Kelihatannya rumit, tapi kalau kita buat tabel akan lebih mudah. Sebelum membuat tabel, kita misalkan dulu banyaknya singkong yang ditanam Amir sama dengan X, sedangkan banyak singkong yang ditanam Budi sama dengan Y. Kemudian kita buat tabel antara yang sudah ditanam, yang harus ditanam, dan belum ditanam. Yang harus ditanam ini adalah X untuk Amir dan Y untuk Budi. Dari soal Amir baru menanam 12, berarti yang sudah ditanam Amir 12. Kemudian yang belum ditanam itu adalah X yang harus ditanam dikurangi yang sudah ditanam 12. Sedangkan yang punyanya Budi menyisakan 49 batang, berarti yang belum ditanam untuk yang Budi 49. Kemudian dari kalimat yang ketiga ini ternyata batang singkong yang telah ditanam Budi setengah. Yang sudah ditanam ini setengah dari banyak batang singkong yang ditanam yang belum ditanam Amir. Yang belum ditanam Amir X-12 ini setengahnya. Maka dari sini langsung saja kita buat tadi dari soal harus sama, berarti X sama dengan Y. Maka setengah dari X-12 ditambah 49 harus sama dengan yang ditanam, yaitu Y. Jadi yang sudah ditanam setengah kali X-12 ditambah yang belum ditanam harus sama dengan yang harus ditanam. Maka ini X-nya ini kita ganti dengan Y karena sama. Ini satu persamaan, variabelnya sudah satu yaitu Y. Maka tinggal kita selesaikan persamaan linear satu variabel. Ini biar nggak ada pecahan dikali 2, jadinya tinggal Y min 12 tambah 4, 9 kali 2, 98, Y-nya dikali 2 jadi 2Y. Jadi ini kemudian dikurangi, 98 kurangi 12 adalah 86. Y-nya ini dipindah jadi min, 2Y kurangi Y jadi Y. Jadi Y-nya 86. Jadi
sejumlah 86 batang singkong yang harus ditanam pudi. Demikian untuk contoh soalnya. Yang berikutnya adalah tinggal soal latihan. Ada 10 soal esai atau uraian dan 10 soal pilihan ganda. Ini yang soal uraian atau esai. Tercatat 480 orang hadir dalam pertunjukan dengan tiket masuk 14.000 untuk tempat duduk depan dan 26.000 untuk tempat duduk belakang. Hasil penjualan tiket masuk 8.400.000. Berapa banyak tempat duduk depan dan belakang? Tinggal dimisalkan nanti yang tempat duduk depan misalkan X, yang belakang Y. Kemudian yang kedua, 5 buku dan 2 pensil dijual seharga 24.000. Tiap buku harganya 2.000 lebih mahal daripada pensil. Tentukan harga sebuah buku. Lagi-lagi nanti misalkan X dan Y. Kemudian yang ketiga, 4 tahun yang lalu umur Latif 2 kali umur Atta. 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 53 tahun. Umur Atta tahun depan adalah, dimisalkan lagi. Yang keempat, sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Bilangan tersebut sama dengan 4 kali jumlah kedua bilangan. Angka kedua dikurangi angka pertama sama dengan 2. Bilangan tersebut adalah yang nomor 5. Jika uang lelah di luar penghasilan 220.000 diberikan kepada 4 orang tukang kebun dan 2 orang pembersih ruangan, kemudian di hari yang lain 140.000 diberikan kepada 3 orang tukang kebun dan 1 pembersih ruangan, maka masing-masing tukang kebun dan tenaga pembersih ruangan berturut-turut menerima uang lelah sebesar. Nomor 6, selisih umur seorang ibu dan anak perempuannya sekarang adalah 27 tahun, sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 61 tahun. Umur ibu dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang berturut-turut adalah. Kemudian nomor 7, suatu pertandingan tenis dihadiri 620 penonton, harga karcis per lembar untuk tempat duduk depan 50.000 dan tempat duduk belakang 35.000. Hasil penjualan karcis pada pertandingan tersebut 25.750.000. Berapa tiket untuk masing-masing tempat duduk depan dan belakang yang terjual? Yang ke-8, suatu bahan anti beku A tiap liter mengandung 18% alkohol. Bahan anti beku B tiap liter mengandung 10% alkohol. Berapa liter masing-masing bahan harus disediakan untuk memperoleh 20 liter campuran bahan anti beku dengan kandungan alkohol 15%. Yang nomor 9, agak panjang ini. Dari setumpuk kartu secara keseluruhan dapat dipilih menjadi 2 bagian menurut bentuknya. Satu jenis berbentuk persegi, yang ini. Di dalamnya terdapat gambar seekor kerbau dan 4 ekor burung. Satu jenis lagi berbentuk segitiga seperti ini, yang di dalamnya terdapat gambar seekor kerbau dan 2 ekor burung seperti gambar di pojok kanan atas. Berapa banyak kartu persegi dan segitiga yang harus diambil dari tumpukan kartu agar jumlah gambar kerbau 33 dan jumlah gambar burung 100. Yang terakhir untuk esai, sebuah perahu yang bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus sungai, dapat menempuh jarak 51 km dalam 3 jam. Berapa kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai? Prinsipnya kalau berlawanan nanti memakai main. Berikutnya untuk pilihan ganda, silahkan ini dibaca sendiri dan ini sudah ada pilihannya, sesuaikan yang benar yang mana. Nomor 1. Dan nomor 2, 3 tahun yang lalu umur ayah 3 kali umur anaknya, 7 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 60 tahun. Umur ayah 3 tahun yang lalu adalah, dipilih, kemudian dipilih. Kemudian yang ketiga, Fahri pergi ke sebuah toko untuk membeli peralatan sekolah. Ia membeli 2 buah buku dan 3 pen, membayar 12.000. Harga sebuah buku adalah 1.000 lebih mahal dari harga sebuah pen. Pernyataan yang tepat sesuai data di atas adalah, ini perlu dianalisis. Harga buku berapa, harga pen berapa. Selanjutnya nomor 4, jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 7X plus 2Y sama dengan min 8, min 3X plus 4Y sama dengan 18, nilai dari 4X plus 5Y adalah. Berikutnya yang nomor 5, Pak Adi mempunyai usaha tempat kos, mempunyai 2 tipe kamar yang masing-masing berdaya tampung 3 orang dan 2 orang.
Jika jumlah kamar seluruhnya 42 kamar dengan daya tampung keseluruhannya 104 orang, maka banyak kamar berdaya tampung 3 orang adalah yang nomor 6. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket di SMK Chandra di Muka adalah 120 orang. Banyak siswa perempuan yang ikut 40 lebihnya dari 5 kali siswa laki-laki. Banyak masing-masing siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket adalah. Kemudian nomor 7, jumlah dua bilangan adalah 22. Jika bilangan kedua dikurangi bilangan pertama adalah negatif 86, maka bilangan yang lebih kecil adalah. Berikutnya nomor 8, seorang peternak memelihara beberapa ekor bebek dan kambing di pekarangannya. Ternyata diperoleh data bahwa di pekarangan tersebut terdapat 35 kepala dan 100 kaki hewan. Pada suatu hari peternak tersebut ingin menjual semua bebek dan kambingnya dengan harga 50.000 untuk setiap ekor bebek dan 1.500.000 untuk setiap ekor kambing, maka pendapatan peternak tersebut adalah yang nomor 9, 2 tahun yang lalu umur Lina 2 kali umur Vega, 3 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 43 tahun, umur Vega sekarang adalah. Dan yang terakhir nomor 10, suatu pabrik mempunyai 2 jenis mesin. Mesin 1 menghasilkan 100 unit barang per jam, mesin 2 menghasilkan 150 unit barang per jam. Dalam satu hari pabrik itu diharapkan dapat memproduksi sebanyak 2.700 unit barang dari kedua mesin tersebut. Jumlah jam kerja dalam satu hari dari kedua mesin adalah 20 jam. Lama masing-masing jenis mesin harus bekerja dalam satu hari adalah. Sudah selesai 10 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Terima kasih. Ingat-ingat motivasi untuk pertemuan kali ini: rajin pangkal pandai, kesuksesan berbanding lurus dengan ikhtiar, belajar di masa muda bagai mengukir di atas batu, penuh lika-liku dan tantangan, namun hasilnya menjadi prasasti yang selalu terkenang. Belajar di usia senja bagai melukis di atas air, mudah dilakukan namun cepat pula sekedar menjadi kenangan. Maka manfaatkanlah masa muda dengan bijaksana. Demikian untuk belajar kita tentang SPLDV pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.